pertama yaitu pengertian dari bakteri. Jadi bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium dengan jamaknya bakteria, yang artinya kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri merupakan makhluk hidup mikroskopis bersel tunggal atau bisa disebut juga uniseluler. Ukurannya sangat kecil atau nama lainnya mikroskopis, tidak memiliki membran inti sel, atau bisa disebut juga merupakan sel prokariotik dan bereproduksi secara seksual aseksual. Untuk reproduksi secara seksual dilakukan secara pembelahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Bakteri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Itu pada umumnya bakteri tidak berklorofil, berukuran lebih kecil daripada sel eukariotik, uniseluler. Bakteri hidup adalah makhluk parasit atau menempel pada inangnya, tapi ada juga yang hidup bebas. Bentuk sel dari bakteri ini bervariasi, ada basil, coccus, spirillum, coccobacillus, dan vibrio, dan lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas bentuk dan struktur bakteri. Untuk kokus ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis tergantung jumlah sel penyusunnya. Seperti yang pertama itu ada monokokus, ini hanya terdiri dari satu sel saja. Lalu yang kedua ada diplokokus atau dua sel kokus yang seperti berpasangan. Lalu yang ketiga ada streptokokus, ini tersusun atas 4 atau lebih sel penyusun. Lalu ada staphylococcus yang berbentuk seperti rantai. Lalu ada sarkina atau bentuk yang menyerupai seperti anggur. Yang kedua yaitu bacillus atau bentuk batang. Ini juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi seperti monobacillus atau yang hanya satu sel berbentuk batang. Lalu yang kedua ada diplobacillus. Ini juga terdiri atas 2 sel penyusun yang berbentuk batang dan berpasangan. Lalu ada streptobacillus atau bentuk bakteri yang menyerupai seperti rantai. Lalu yang ketiga ada vibrio. Vibrio ini bentuknya menyerupai seperti tanda koma. Jadi lalu yang keempat ada spirillum atau spiral. Ini dibagi lagi menjadi spiral dan spiroseta. Sebenarnya spiral dan spiroseta ini hampir mirip, hanya saja pada spiroseta ini bentuknya lebih panjang dari spiral. Untuk contoh dari masing-masing bentuk, misalnya pada kokus itu ada Diplococcus pneumonia, lalu ada Staphylococcus aureus, yang ketiga yaitu ada Streptococcus lactis. Lalu yang kedua ada Bacillus, ini contohnya itu Bacillus subtilis, ada Coxiella burnetii, lalu yang ketiga ada Bacillus anthracis atau bakteri antrak. Lalu contoh dari vibrio ini ada Vibrio cholerae, ada Vibrio coma, lalu ada Vibrio spiroseta. Untuk spirillum ini merupakan bakteri yang mungkin jarang ditemui. Contohnya itu ada Spiroseta pallida. Kita beralih ke struktur penyusun bakteri. Nah, struktur sel bakteri ini tersusun atas beberapa komponen seperti dinding sel, membran plasma, ada pili, ada flagella, spora, dan ada kapsul. Untuk dinding sel bakteri itu tersusun atas zat yang bernama peptidoglikan. Namun ada beberapa bakteri yang tidak memiliki peptidoglikan seperti pada bakteri golongan Archaeabakteri, lalu PPLO atau Plasmapleuro-pneumonia-like organism. Nah, fungsi dari dinding sel ini yaitu untuk memperkokoh bentuk sel bakteri dan mengatur transportasi cairan intraselular bakteri. Lalu yang kedua ada membran plasma. Pada prokariotik maupun pada eukariotik, membran ini mempunyai susunan dasar yang sama, yaitu terdiri dari fosfolipid dan protein. Selanjutnya yaitu ada pili. Pili ini merupakan struktur sel bakteri yang memiliki kemiripan dengan flagella atau bulu cambuk. Namun pili ini merupakan alat untuk menempel atau pengait dan juga untuk konjugasi atau pada saat seksual, dan tidak digunakan sebagai alat motilitas atau alat pergerakan. Lalu yang selanjutnya ada flagella. Nah, seperti yang sudah disebutkan, flagella ini berfungsi sebagai alat motilitas atau alat pergerakan. Nah, tipe-tipe flagella ini menurut letaknya dibagi menjadi beberapa jenis seperti
Yang pertama ada monotrik atau flagella ini hanya menempel pada salah satu sisi sel bakteri yang di bagian polar. Lalu ada lovotrik, ini flagella yang melekat pada salah satu ujung namun terdiri atas 2 flagella. Lalu yang ketiga ada amfitrik, ini merupakan flagella yang melekat pada kedua ujung sel. Ada kopotrik, yaitu flagella ini melekat pada kedua ujung sel namun banyak. Lalu yang selanjutnya ada peritrik, ini merupakan flagella yang menempel di seluruh permukaan sel bakteri. Lalu yang terakhir ada atrik, ini merupakan bakteri yang tidak memiliki flagella. Selanjutnya yaitu ada spora. Spora ini merupakan struktur bakteri yang berfungsi untuk melindungi bakteri dari kondisi yang ekstrim. Spora ini sangat tebal dan sangat resisten terhadap perubahan lingkungan. Spora ini disebut juga endospora karena dibentuk di dalam sel. Selanjutnya ada kapsul. Kapsul ini berfungsi untuk melindungi bakteri juga. Kapsul ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mikrokapsul dan makrokapsul. Makrokapsul merupakan kapsul yang cukup tebal dan dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya setelah pewarnaan. Lalu yang selanjutnya yaitu mikrokapsul dapat dilihat hanya dengan teknik serologi atau menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya adalah klasifikasi bakteri. Bakteri dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama menurut cara mendapatkan makanan, yang kedua menurut jumlah dan letak flagel, yang ketiga menurut kebutuhan oksigen, yang keempat menurut bentuknya, dan yang kelima menurut lapisan peptidoglikan dinding sel. Untuk kelompok bakteri, berdasarkan cara mendapatkan makanan dibagi menjadi 2, bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya, seperti sisa organisme maupun sampah. Bakteri ini dibagi lagi menjadi 2, bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit ialah bakteri yang memperoleh zat organik dari sampah, kotoran, dan bangkai, sedangkan bakteri parasit memperoleh zat organik dari tubuh inang. Lalu bakteri autotrof, bakteri yang dapat menyusun sendiri zat organik dari zat anorganik. Bakteri autotrof dapat dibagi menjadi 2, bakteri fotoautotrof dan bakteri chemoautotrof. Kemudian kelompok kedua, yaitu berdasarkan jumlah dan letak flagel. Kelompok bakteri ini dibagi lagi menjadi 6, yaitu atrik yang tidak memiliki flagel, monotrik yang mempunyai hanya 1 flagel, lovotrik yang memiliki sekelompok flagel di salah satu sisi tubuhnya, kopotrik yang memiliki banyak flagel yang menempel di kedua ujungnya, amfitrik memiliki sekelompok flagel di kedua sisi, dan peritrik memiliki flagel yang tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Lalu kelompok ketiga, berdasarkan kebutuhan oksigen. Kelompok ini dibagi lagi menjadi 2, bakteri aerob dan bakteri anaerob. Untuk bakteri aerob, bakteri yang memerlukan oksigen bebas untuk pertumbuhannya. Contohnya Bacillus subtilis. Selanjutnya bakteri anaerob, bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk pertumbuhannya. Contohnya bakteri Clostridium tetani. Lalu kelompok keempat berdasarkan bentuknya. Kelompok bakteri ini dibagi lagi menjadi 3. 1. Coccus atau bulat seperti bola, 2. Bacillus atau batang, dan 3. Spiril atau spirillum. Untuk bakteri Coccus dibagi menjadi 6. Monococcus yang bersel 1 atau bersel tunggal, Diplococcus selnya tersusun 2-2, Tetracoccus selnya 4-4, Sarcina yang membentuk kubus, Streptococcus yang membentuk rantai, dan Staphylococcus yang membentuk buah anggur. Lalu bakteri bentuk Bacillus atau batang dibagi lagi menjadi 3. Monobacillus yang bersel tunggal, Diplobacillus yang berselnya 2-2, dan Streptobacillus yang selnya membentuk rantai. Yang ketiga, bakteri bentuk spiril atau spirillum. Bakteri ini dibagi lagi menjadi 3, Vibrio yang bentuknya bengkok seperti koma, Spirilla yang strukturnya spiral kaku, dan Spirochetus yang bentuknya spiral fleksibel. Dan terakhir, kelompok berdasarkan lapisan peptidoglikan dinding sel. Kelompok ini dibagi menjadi 2, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif ialah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan dinding sel yang tebal.
Dan jika dilakukan pewarnaan gram, bakteri ini akan menghasilkan warna ungu. Contoh dari bakteri gram positif ialah Bacillus subtilis. Kedua, jenis bakteri gram negatif. Bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan dinding sel yang tipis. Dan jika dilakukan pewarnaan gram, bakteri ini akan menghasilkan warna merah muda. Contoh dari bakteri ini adalah Escherichia coli. Lalu, peranan bakteri. Bakteri ini memiliki peranan merugikan dan menguntungkan. Untuk merugikan, bakteri dapat menyebabkan penyakit, menyebabkan pembusukan makanan, dan menyebabkan keracunan. Sedangkan peranan yang menguntungkan. Lalu untuk peranan bakteri yang menguntungkan, bakteri dapat menjadi agen fermentasi, contohnya fermentasi susu menjadi yogurt, penghasil antibiotik, dan dapat bersimbiosis dengan tanaman.